Di mana Soeharto saat terjadi peristiwa penculikan pada 30 September 1965? Sejarah gerakan 30 September memang masih belum terungkap secara keseluruhan. Banyak misteri yang belum terkuak. Ada yang meyakini Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, punya peran dalam insiden G30S. Soeharto diyakini sebagai orang di balik peristiwa 30 September. Padahal Soeharto merupakan jenderal TNI, namun ia tak diculik dan dibunuh PKI seperti jenderal lainnya. Saat itu Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Soeharto berpangkat Mayor Jenderal ketika itu. Kesaksian seorang pelaku Kolonel Abdul Latif dalam persidangan seperti dikutip dari buku John Rusa, ia memberitahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal. Latif bersaksi ia mendatangi Soeharto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Saat itu Soeharto sedang menjaga Tommy yang mengalami luka bakar karena ketumpahan sup panas. Latif juga bersaksi sebelumnya pernah membahas soal isu adanya Dewan Jenderal di rumah Soeharto sehari sebelumnya. Latif melaporkan adanya isu soal Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Hanya saja menurut Latif, Soeharto sudah mengetahui isu itu dari mantan anak buahnya dari Yogyakarta, Subagio. Hal ini senada seperti yang diutarakan Soeharto dalam wawancara Der Spiegel pada 19 Juni 1970. Soeharto mengaku ditemui Latif di RSPAD pada malam 30 September 1965. Malam itu Soeharto tengah menjaga Hutomo Mandala Putra atau Tommy. Namun, kata Soeharto, Latif tidak memberi informasi apa-apa. Menurut Soeharto, Latif justru malah akan membunuhnya. Namun, karena di tempat umum, Soeharto menyebut Latif mengurungkan niatnya. Berbeda dengan autobiografinya, Soeharto justru mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tidak sempat berinteraksi. Lalu, mengapa Soeharto tidak diculik dan dibunuh seperti jenderal lain? Dalam kesaksiannya pada Mahkamah Militer, Latif mengatakan tidak memasukkan nama Soeharto dalam target. Pasalnya, Latif menganggap Soeharto sebagai loyalis Presiden Soekarno. Tak hanya itu, Latif bahkan melapor kemajuan Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Langkah ini dilakukan Latif setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Majen Umar Wirahadi Kusumah dan Pangdam Brawijaya Majen Jenderal Basuki Rahmat. Latif mengaku sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta.